Selamat datang di channel Berita Suara. Sebelum menonton video ini alangkah baiknya subscribe dan like channel ini terlebih dahulu. Semoga yang subscribe dan like channel ini diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya serta lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Jakarta, Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali diperiksa sebagai tersangka oleh KPK usai resmi ditahan. Hasto mendatangi pemeriksaan dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan kedua tangan terborgol. Hasto sempat memberikan keterangan sebelum masuk ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan. Dia mengatakan rompi oranye dan borgol yang mengikat kedua tangannya merupakan simbol perjuangan. Sebagai warga negara yang baik, rompi oranye dan borgol ini adalah sebagai lambang dari perjuangan saya, kata Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 27 Februari tahun 2025. Hasto sebelumnya juga sudah diperiksa oleh KPK setelah resmi ditahan. Hasto diperiksa pertama kali tepatnya kemarin, Rabu, 26/2. Hasto menjelaskan diperiksa sebagai saksi dari tersangka Doni Tri Istiqomah. Sementara hari ini, dia mengatakan mendapat informasi diperiksa sebagai tersangka. Artinya, setelah ditahan, Hasto secara berturut-turut selama 2 hari terus-menerus diperiksa oleh KPK dalam kasus menyangkut buron Harun Masiku. Keterlibatan Hasto di kasus Harun Masiku. Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan OTT KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saiful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka. Wahyu, Agustiani, dan Saiful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar 600 juta rupiah agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat pergantian antar waktu (PAU). Sementara itu, Harun Masiku masih menjadi buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto serta pengacara bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka baru. KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Rizky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAU setelah Nazarudin Kemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan berkaitan dengan PAU agar Harun Masiku bisa masuk DPR. Hasto juga diduga menyuruh Doni melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari Dapil Sumsel. Doni juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto. Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur. Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni tahun 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK. Jakarta, KPK kembali memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. Hari ini merupakan hari kedua Hasto diperiksa oleh KPK secara berturut-turut setelah ditahan. Hasto hari ini, Kamis 27/2, hadir di Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan kemeja putih berbalut rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan terborgol. Hasto didampingi petugas pengawal tahanan. Jadi hari ini saya diperiksa berdasarkan informasi yang saya terima sebagai tersangka. Sehingga tentu saja dalam prinsip-prinsip pro justitia didampingi oleh penasihat hukum saya. Dan ini juga menunjukkan bagaimana sebagai warga negara saya selalu menjunjung tinggi hukum, kata Hasto kepada wartawan di gedung KPK. Kepada kader PDIP, Hasto menyebut saat ini ia dalam keadaan sehat. Dan kepada seluruh simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan saya tegaskan bahwa saya dalam kondisi yang sangat sehat, penuh semangat. Dan ini bagian dari kristalisasi perjuangan. Karena Indonesia dibangun dengan cita-cita keadilan, ujar Hasto. Dan saya percaya keadilan itu akan ditujukan karena memang dari seluruh proses yang telah saya jalani ini adalah terhadap suatu perkara yang sebenarnya sudah inkrah, sambungnya. Ia menepis keterlibatannya dalam kasus buron Harun Masiku. Baginya rompi tahanan KPK yang saat ini ia kenakan adalah lambang perjuangan. Bahkan hasil eksaminasi oleh para ahli hukum, ahli pidana itu menunjukkan ia tidak ada keterlibatan saya. Tetapi sebagai warga negara yang baik,
rompi oranye dan borgol ini adalah sebagai lambang dari perjuangan saya, imbuhnya. Sebelumnya Hasto juga sudah diperiksa kemarin, Rabu, 26/2 oleh KPK setelah resmi ditahan. Namun pada pemeriksaan kemarin, Hasto menyebut diperiksa sebagai saksi dari tersangka lainnya, yakni Doni Tri Istiqomah. Hasto mengaku dicecar dengan 52 pertanyaan oleh penyidik KPK. Pemeriksaan itu berkaitan dengan perkara yang konstruksinya sudah dijelaskan penegak hukum. Keterlibatan Hasto di kasus Harun Masiku. Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saiful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka. Wahyu, Agustiani, dan Saiful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar 600 juta rupiah agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat pergantian antar waktu (PAUD). Sementara itu, Harun Masiku masih menjadi buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto serta pengacara bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka baru. KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Rizky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAUD setelah Nazarudin Kemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan berkaitan dengan PAUD agar Harun Masiku bisa masuk DPR. Hasto juga diduga menyuruh Doni melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari Dapil Sumsel. Doni juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto. Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur. Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni tahun 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK. Jakarta, Sekjen PDIP Hasto Kristianto selesai diperiksa KPK sebagai tersangka dalam perkara suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. Selesai diperiksa, Hasto meminta pengacaranya menyampaikan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri agar tidak menjenguk ke rutan KPK. Saya sampaikan kepada penasehat hukum kami untuk memohon kepada Ibu Megawati Soekarnoputri untuk tidak perlu menjenguk saya. Karena saya dalam keadaan sehat, kata Hasto kepada wartawan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 27 Februari tahun 2025. Hasto menilai Megawati tentu memiliki kesibukan-kesibukan sebagai seorang pemimpin partai. Dia juga menyebut akan ada agenda Pancasila Summit yang bakal diadakan dan dihadiri oleh Megawati. Rencana akan mengadakan Pancasila Summit, dan itu sangat penting untuk menyampaikan kepada dunia. Karena itulah dengan tugas-tugas yang sangat berat dan penuh tanggung jawab bagi bangsa dan negara, ungkap Hasto. Saya juga menyampaikan bahwa dalam situasi seperti ini yang dapat mengunjungi saya adalah keluarga inti, imbuhnya. Seperti diketahui Hasto kembali diperiksa KPK sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. Hari ini merupakan hari kedua Hasto diperiksa oleh KPK secara berturut-turut setelah ditahan. Hasto hadir di Gedung Merah Putih KPK hari ini, Kamis 27/2, dengan mengenakan kemeja putih berbalut rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan terborgol. Hasto didampingi petugas pengawal tahanan. Sebelumnya Hasto juga sudah diperiksa kemarin, Rabu 26/2 oleh KPK setelah resmi ditahan. Namun pada pemeriksaan kemarin, Hasto menyebut diperiksa sebagai saksi dari tersangka lainnya, yakni Doni Tri Istiqomah. Jakarta, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut menitipkan pesan untuk sekjennya, Hasto Kristianto, yang kini menjadi tahanan KPK. Pesan Megawati ini disampaikan lewat pengacara Hasto, Magdir Ismail. Pesan ini disampaikan langsung oleh Hasto setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku hari ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis 27/2. Ya, pesannya terus nyalakan api perjuangan, kita memiliki napas yang panjang, ujar Hasto kepada wartawan. Hasto juga menjawab pertanyaan soal teman satu rutannya.
Hasto menyebut teman satu rutannya mendengarkan ceritanya soal perjuangan pendiri bangsa. Ya, banyaklah. Tapi ya, semua dekat. Bahkan ketika saya dikenakan isolasi, gelora kemanusiaan itu sangat eksis. Ada yang mengirim kopi, teh, mereka pengen dengar cerita dari saya. Cerita tentang bagaimana perjuangan khususnya para pendiri bangsa kita. Saya banyak membawa buku dan kemudian saya ceritakan tentang kisah-kisah tentang perjuangan itu, ujar Hasto. Sebaliknya, Hasto juga mengatakan telah menitip pesan kepada pengacara untuk disampaikan ke Megawati. Dia mengungkapkan telah memohon agar Megawati tidak perlu menjenguknya ke rutan KPK. Saya sampaikan kepada penasihat hukum kami untuk memohon kepada Ibu Megawati Soekarnoputri untuk tidak perlu menjenguk saya. Karena saya dalam keadaan sehat, terang Hasto. Saya juga menyampaikan bahwa dalam situasi seperti ini yang dapat mengunjungi saya adalah keluarga inti, imbuhnya. Seperti diketahui, KPK kembali memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. Hari ini merupakan hari kedua Hasto diperiksa oleh KPK secara berturut-turut setelah ditahan. Hasto hari ini, Kamis 27/2, hadir di Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan kemeja putih berbalut rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan terborgol. Hasto didampingi petugas pengawal tahanan. Sebelumnya Hasto juga sudah diperiksa kemarin, Rabu 26/2 oleh KPK setelah resmi ditahan. Namun pada pemeriksaan kemarin, Hasto menyebut diperiksa sebagai saksi dari tersangka lainnya, yakni Doni Tri Istiqomah. Jakarta, Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah menjadi pasien baru di rumah tahanan rutan KPK. Sepekan menjalani penahanan, Hasto menjalani pemeriksaan maraton sebagai tersangka. Hasto ditahan sejak Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025 pekan lalu. KPK menetapkan Sekjen PDIP itu sebagai tersangka di kasus suap dan perintangan penyidikan dalam pengejaran buron Harun Masiku. KPK lalu menggeber penyidikan setelah menahan Hasto. Selama 2 hari berturut-turut Hasto menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung KPK. Kemunculan perdana Hasto usai ditahan. Kemunculan perdana Hasto usai ditahan terjadi pada Rabu, tanggal 26 Februari tahun 2025. Hasto mengungkapkan kondisinya sangat baik saat berada dalam tahanan. Hari ini saya menjalani pemeriksaan kembali dan perlu saya tegaskan bahwa ketika menjalani status sebagai tahanan, kondisi saya baik-baik saja dan tetap bergelora semangat juang itu, karena ini adalah perjuangan untuk mendapatkan keadilan dan perjuangan untuk masa depan Indonesia Raya agar dijauhkan dari campur tangan kekuasaan yang menggunakan hukum sebagai alat penindas, kata Hasto. Hasto kemudian bercerita dirinya diterima baik oleh sesama tahanan kasus korupsi lainnya. Hasto diketahui ditahan di rutan kelas 1 Jakarta Timur, yang berada di bagian belakang gedung KPK. Saya diterima dengan sangat baik oleh para tahanan yang lain, warga Merah Putih, bahkan kemudian ketika saya dikenakan isolasi, banyak yang memberikan bantuan, ada berupa kopi, teh, dan kemudian saya juga gelorakan semangat juang tentang Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran akan menang, katanya. Dan kemudian disitulah saya merasakan bahwa gelora kemanusiaan itu sungguh-sungguh ada sungguh-sungguh eksis, tambahnya. Dalam pemeriksaan hari itu Hasto ditanya 52 pertanyaan oleh penyidik. Dia dicecar mengenai konstruksi kasus yang menjeratnya. KPK kembali memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku pada Kamis tanggal 27 Februari tahun 2025. Pemeriksaan ini merupakan hari kedua Hasto diperiksa oleh KPK secara berturut-turut setelah ditahan. Jadi hari ini saya diperiksa berdasarkan informasi yang saya terima sebagai tersangka. Sehingga tentu saja dalam prinsip-prinsip pro justitia didampingi oleh penasihat hukum saya. Dan ini juga menunjukkan bagaimana sebagai warga negara saya selalu menjunjung tinggi hukum, kata Hasto kepada wartawan di gedung KPK. Kepada kader PDIP, Hasto menyebut saat ini ia dalam keadaan sehat. Dan kepada seluruh simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan saya tegaskan bahwa saya dalam kondisi yang sangat sehat, penuh semangat. Dan ini bagian dari kristalisasi perjuangan. Karena Indonesia dibangun dengan cita-cita keadilan, ujar Hasto. Dan saya percaya keadilan itu akan ditujukan karena memang dari seluruh proses yang telah saya jalani ini adalah terhadap suatu perkara yang sebenarnya sudah inkrah, sambungnya. Ia menepis keterlibatannya dalam kasus buron Harun Masiku.
Baginya rompi tahanan KPK yang saat ini ia kenakan adalah lambang perjuangan. Bahkan hasil eksaminasi oleh para ahli hukum, ahli pidana itu menunjukkan ia tidak ada keterlibatan saya. Tetapi sebagai warga negara yang baik, rompi oranye dan borgol ini adalah sebagai lambang dari perjuangan saya, imbuhnya. Usai menjalani pemeriksaan, Hasto juga menitipkan pesan khusus kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hasto meminta pengacaranya menyampaikan kepada Megawati agar tidak menjenguk ke rutan KPK. Saya sampaikan kepada penasehat hukum kami untuk memohon kepada Ibu Megawati Soekarnoputri untuk tidak perlu menjenguk saya. Karena saya dalam keadaan sehat, kata Hasto kepada wartawan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 27 Februari tahun 2025. Hasto menilai Megawati tentu memiliki kesibukan-kesibukan sebagai seorang pemimpin partai. Dia juga menyebut akan ada agenda Pancasila Summit yang bakal diadakan dan dihadiri oleh Megawati. Rencana akan mengadakan Pancasila Summit. Dan itu sangat penting untuk menyampaikan kepada dunia. Karena itulah dengan tugas-tugas yang sangat berat dan penuh tanggung jawab bagi bangsa dan negara, ungkap Hasto. Saya juga menyampaikan bahwa dalam situasi seperti ini yang dapat mengunjungi saya adalah keluarga inti, imbuhnya.